kan orang jadi mandi wajib. Kenapa nggak dibarengin aja antara nifas dan melahirkan? Kata beliau di sini takunul wiladah wala ya'qibu khurujal waladi adam. Terkadang bisa jadi ada seseorang yang melahirkan nggak sama sekali keluar darah. Hukmuha hina idzan hukmul janabah. Ketika nggak keluar nifas, nggak bisa kita bilang dia langsung wajib sholat. Kenapa? Karena melahirkannya sendiri itu udah menjadi hadas besar. Ada hukum janabahnya di situ, meskipun nggak keluar nifas. Meskipun kata beliau nanti di akhir itu udah jarang banget, pasti kebanyakan ada nifasnya, meskipun sedikit. Seperti Sayyidatuna Fatimah yang kemarin kita katakan Allah jaga beliau dari nggak haid, dan Allah juga jaga beliau dari nifas yang nggak banyak-banyak. Nifas itu cuma barengan keluar anak, keluar darah sedikit, selesai. Yang akhirnya beliau bisa langsung mandi hadas, langsung ibadah lagi. Kenapa? Karena keinginan beliau minta sama Allah biar nggak jauh-jauh gaya ibadahnya sama bapaknya. Biar nggak jauh-jauh semangat ibadahnya sama bapaknya. Akhirnya dia dikasih sama Allah, nggak dikasih haid pun ketika melahirkan nifasnya cuma sebentar. Jadi anal walad munaqid min ma'il mar'ati wa ma'ir rajul wa la yakhtaliful hukmu mahma ikhtilafil hamlil mawdu' aw tariqatu wad'ih. Dan cara melahirkannya nggak menjadi penyebab berbedanya hukum. Maksudnya mau normal, mau disesar, bahkan maaf kalau tuh anak keluar dari hidungnya kalau orang bilang gitu ya, lu lahirnya bangkis kali, kalau bangkis keluar kali gitu ya. Atau dilepehin keluar tuh anak, tetap kalau emang itu anak yang berasal dari dirinya, hukumnya tetap hukum janabah. Dia harus tetap mati wajib, mau normal, mau sesar atau mau lewat manapun. Selama kehamilannya selesai, dikeluar dengan keluar anak yang ada di perutnya, maka orang yang tadi kena hukum janabah dan dia harus mandi wajib. Dan pernah kita bahas juga kan, nanti pas masalah nifas ini, nifas itu diartikan darah yang menandakan kosongnya rahim seorang perempuan. Jadi terkadang ketika ada anak kembar di perutnya, yang jaraknya agak lama, entah itu sehari, entah itu 2 hari, misalnya gitu, atau 3 hari. Ini dalam jarak 3 hari ini nggak dibilang nggak wajib sholat, dia wajib sholat. Tapi kan ada janabah, Ustaz nggak bisa mandi, mungkin keadaannya gini-gini, itu masalah beda. Itu entah diganti dengan tayamum. Cuma masalah kita adalah banyak orang-orang yang ketika dia mau proses melahirkan, yang dia merasa yakin dia masih bisa sholat, tapi nggak sholat. Padahal sholat itu wajib dengan keadaan yang dia mampu. Sekarang kalau kita suruh wudhu dulu, mampu nggak? Oh nggak, Ustaz nggak kuat aja jalanin gitu. Berarti yang mana? Tayamum nggak nemu debunya juga Ustaz. Terus setelah habis lahirnya sekali kita hitung, kita kodok, nggak bisa. Itu masalah. Karena sekarang sholat hurmatul waktu dulu, sholat semampunya gimana? Bisa gini nggak? Nggak bisa, udah duduk. Bisa duduk nggak? Bisa, udah rebahan. Bisa ngadep kiblat nggak? Dihadapin ke kiblat nggak? Bisa ngadep kiblat nggak? Bisa wudhu nggak? Bisa tayamum. Bisa tayamum nggak? Bisa, udah langsung aja sholat. Yang penting di hadapan Allah kita sudah berusaha sholat dengan kemampuan yang kita bisa. Dan ini catatan penting ya. Dan sering kita ulang-ulang, khususnya lagi masalah jalan-jalan apa segala macam, sering di antara kita nunda-nunda sholat. Yang akhirnya dia bilang, ya udah tanggung dah, udah begini, ntarnya sekalian di rumah dah. Kalau ke rumah gak keburu nih, gitu kan, apa beda foto, tanggung banget, rest area penuh, ini begini, baju kotor, bau gak enak, gak bisa. Dosa besar tuh. Yang begitu, yang nunda sholatnya sampai dia tiba ke rumah, padahal dia tahu waktunya bakal kemungkinan habis, dosa tuh. Karena memang harusnya mesti ada yang ada. Kalau dibilang baju kotor, kesananya kotor, bau apa segala macam, bau dan kotor, najis nggak? Kalau dia bilang nggak najis, berarti nggak menghalangi sahnya sholat. Masalah sholat dalam keadaan rapi, wangi, ini sunnah, afdolnya sholat begitu. Tapi untuk masalah wajib kotor atau keringetan segala macam nggak masuk nih kesahnya sholat. Harusnya dia tetap sholat, itu yang harus jadi catatan termasuk di sini. Kalau kita lagi nemenin orang-orang yang lagi menuju proses melahirkan persalinan, ingat-ingatin datang nih waktu zuhur, tanya, udah bilangin udah zuhur nih, mau sholat sekarang nggak? Bisa ngadep ke kiblat nggak?
ruangannya misalnya bisa duduk di bangku gitu, duduknya di bangku, ngadepin ke arah kiblat. Ya mau kamar mandi dulu nggak, kita pegangin apa segala macam, dan itu masing-masing tergantung rasa sakitnya ya. Makanya kita nggak bisa paksa yang ditanya dia masih bisa ke kamar mandi nggak bisa wudhu kayaknya mau nggak ya. Ya udah nyari nggak nemu debunya, udah sekarang duduk arah kiblat sholat. Nah, itu terwajib kata ulama hukumnya. Ya nggak jadi menunggu persalinan dengan rasa sakit yang masya Allah yang menjadi seseorang gua sholatnya jadi gugur kewajiban yang enggak. Apalagi bilang pada sekalian kodok habis selesai nifas, nggak bisa. Ya tetap laksanakan sholat semampu kita. Wa idza aqaba khurujul walidam wa huwal ghalib sumya nifasan. Dan sebab keempat yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib mandi apa nifas. Apa sih nifas? Ad-damul kharij aqbal wiladah. Darah yang keluar setelah wiladah ya min faragil rahimil mar'ah. Dari salah satu tanda kosongnya rahim seorang perempuan. Nah, ada beberapa pembahasan. Dikatakan di sini wadamu alladhi yakhruju athna at-talqi wa ma'a khurujil walad ya la yu'tabar dam nifas. Kalau ada flek-flek sebelum melahirkan atau darah berbarengan dengan keluarnya anak, itu belum dihitung nifas. Jadi nifasnya nggak mulai dihitung di situ, enggak, karena emang darah yang berbarengan dengan anak atau sebelum anak itu nggak dihitung nifas, enggak gitu. Litakut yang ala furujil walad ya wa ala dzalika tajibu shalat at-talqi walau ra'atid dam. Ini yang tadi kita bilang. Kalau dokter udah bilang, kalau bidan udah bilang, ini anaknya tinggal nunggu keluar doang nih. Ya nunggu pembukaan mungkin bahasanya. Tapi udah ada flek-flek darahnya. Kadang-kadang sebagian orang ngira udah nifas nih. Belum, itu bukan nifas. Itu darah istihadah yang artinya tetap wajib sholat. Ya meskipun di sini beliau nggak maksa, wa dalam tata makan minas sholat wajib qada'uha. Beliau nggak memaksa buat kita sholat sesuai dengan gaya biasa kita, wudu, diri, apa segala macam, enggak. Dia juga di sini nerangin itu tergantung rasa sakitnya masing-masing dan harus masing-masing jujur dirinya sama Allah. Kalau dia ngerasa masih kemampuan bisa wudu. Kalau dia mampu masih bisa diri. Kalau udah nggak bisa duduk silahkan. Kalau bisa kamar mandi karena jalannya terlalu sakit, duduk ngadep kiblat pakai tayamum silahkan. Tayamum juga nggak keburu, nggak nemu debunya, langsung sholat entar kotor lagi. Yang penting ada ayat Al-Quran kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang udah Allah tentukan waktu-waktunya. Jadi jangan sampai ada waktu yang Allah tentukan ada sholat di sini itu kosong dari sholat, itu mau nyawa. Jam 12 sampai jam 3 di sana ada sholat yang wajib namanya sholat zuhur. Ini sholat zuhur nggak bakal gugur kewajibannya apapun keadaan kita kecuali dua, nggak mati, gila. Jadi selama kita belum mati, selama otak kita masih waras nggak gila, silahkan sholat zuhur sesuai dengan syarat yang berlaku. Kalau nggak mampu lakukan sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa diri lagi di mobil sholat dulu, nggak bisa ngambil wudhu karena lagi di bis, nggak usah sholat nggak usah pakai wudhu, yang penting sholat dulu. Tapi kata Ustaz kalau sholat nggak pakai wudhu ntar dikodok, emang bakal dikodok lagi. Ini yang kita bilang nih, sholat menghormati waktu. Maksudnya menghormati waktu apa? Menghormati waktu yang ada kewajiban sholat di situ. Jangan sampai kosong dari kita menjalankan sholat. Kerjain dulu semampunya, ntar kodok lagi. Yang penting di hadapan Allah, di waktu yang Allah udah wajibkan kita sholat, kita udah laksanain, itu aja udah kerjain. Pokoknya yang paling sering kita lihat itu kalau di jalan-jalan, arah pulang, udah mulai tenaganya habis, nggak bisa tenaganya habis di tempat tujuan nih. Kalau udah pulang kan tenaganya tinggal terus-terusannya doang. Udah tinggal nyanyi doang lah, sisa-sisanya doang. Yang kadang turun dari bis malas, turun dari mobil malas. Mau ngapa-ngapain malas, bahasa kata mah kalau nggak kebelet malas pun kencing juga, taruh di rumah, kencingnya dulu di rumah. Tapi kalau buat masalah sholat nggak bisa. Kalau udah waktunya sholat dan kamu bukan termasuk orang yang berhak mentakdim atau mentakhir sholat, ini udah sholat pada waktunya. Wa aqallu muddatun nifas lahadhah. Nanti yang kemarin kita bilang, nifas itu paling sedikit cuma sekeluarnya doang aja setelah anak.
Pokoknya habis dia keluar, atau nggak keluar darah lagi nih. Misalnya nih, kayak ada perempuan melahirkan, habis itu keluar darah. Nggak lama, 2 jam, 3 jam keluar darah berhenti. Sehari, 2 hari ditunggu nggak keluar darah lagi. Kita tanya. Biasanya kalau nanti lagi haid nih, nungguin berapa lama untuk memastikan darahnya terputus? Biasanya 3 jam, 4 jam, 5 jam itu udah ketahuan. Misalnya saya kalau udah lagi haid nih 6 jam nggak keluar, biasanya suci dah tuh. Pokoknya nggak mungkin saya 6 jam nggak keluar darah tuh, kecuali pasti suci. Nah ini udah 2 hari nih, sekarang ngapain? Mandi, nggak apa-apa. Ya mandi wajib, kalau mau lagi bisa kena air gitu, nggak bahaya kena air, mandi. Habis itu ya sholat. Kalau nanti keluar darah lagi, itu baru dihitung nifas. Ya kalau nggak keluar darah sampai 15 hari, hari ke-16 ya keluar darah, namanya haid. Jadi pemisah darah hak nifas dengan darah haid itu harus ada 15 hari yang kemarin kita bilang. Ya 30 hari nifas berhenti. Dia mandi, dia sholat, dia puasa apa segala macam. Ya hari ke-50 berarti kan udah 20 hari nih. Ya terus keluar darah, itu namanya haid bukan nifas. Tapi kan masih 50 hari Ustaz, kata Ustaz haid sampai 60 hari. Iya tetap lagi kalau udah ada pemisah 15 hari nggak bisa dihitung nifas. Itu namanya haid yang baru sekarang. Haid yang pertama setelah dia melahirkan. Kita ini dimasukin ke dalam air, dia mau dijadiin. Ya, wakali wuhu, dan yang paling banyak dialami ya oleh para perempuan, para wanita setelah melahirkan biasanya itu sampai sampai 40 hari. Itu paling umum. Jadi mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak masalah. 40 hari itu paling umum. Imam Syafi'i ketika mensurvei perempuan paling banyaknya bilang 40 hari. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang 20, ada yang 29. Makanya beliau bilang paling sedikitnya keluar darah setelah keluarnya bayi. Ewa aksaruhu, dan yang paling banyak 60 hari. Jadi kalau sekali lagi kita jelasin kepada perempuan, kalau setelah melahirkan keluar darah sampai lebih 40 hari, dari sisi fikihnya nggak usah khawatir. Ya karena itu masih terhitung darah nifas. Kalau dia khawatir, oh kayaknya tadi darahnya terlalu banyak, bisa khawatir mau periksa ke dokter, silahkan. Tapi dokter mau ngomong apapun tetap hukumnya nggak bakal berubah. Nifas. Ya misalnya, oh dokter bilang nih mungkin gara-gara penumpukan darah yang dulu jarang haid dan segala macam sekarang jadi keluar nih, sebenarnya nih darah haid dan segala macam, jadi berubah hukumnya haid, nggak bakal. Pokoknya kalau darahnya itu masih bersambung dari hari pertama keluarnya si anak sampai 60, semua hukumnya darah nifas. Kalau masuk 61 hari namanya istihadah. Kalau bersambungan, kalau ada pemisahnya baru haid. Ingatin ya, dari tanggal berapa nih keluar nifasnya? Ya habis keluar anak langsung sampai jam 3 ya keluar darahnya, jam 3 sore misalnya. Ingatin di hari ke-60 jam 3 sore. Ya kalau nanti jam setengah 3 dia cek darahnya berhenti, ya terus dia cek lagi jam setengah 4 nggak ada darah, habis itu keluar darah lagi, ini baru namanya darah haid karena ada pemisahnya. Tapi kalau jam 3 dia nyambung masih keluar darah sampai setengah 4, ini namanya setelahnya bakal jadi istihadah. Jadi kalau seandainya 60 hari terus ada pemisah dikit, dari waktu yang bikin 60 hari teng nih lewat dikit, pemisah dikit keluar darah lagi, namanya haid. Udah terusin aja 15 hari, nggak masalah. Nggak sholat sampai 75 hari, nggak masalah. Begitu hukumnya udah. Tapi kalau bersambungan, berarti 60 hari ini diwajib mandi, sisanya ya hukum istihadah yang kemarin kita bilang, harus istinja, ya pakai penyumbat, habis itu wudu langsung sholat. Fala famanzada 'alaiha fahuwa istihadah wal aslu fi hadha al-istiqra' kama 'alimta fi muddatil haid. Dan kata kitab ini Imam Syafi'i metodenya beliau tahu dari mana? Beliau tahunya metode ini dari yang tadi ini bilang survei ke beberapa perempuan yang beliau temui ketika mengarang masalah haid. Wa ma yahrumu bin nifas ajma'al ulama ala anna nifas kal haid fi jami'i ahkam. Terus kalau nifas yang dilarang apa aja Ustaz? Sama kayak haid. Jadi kalau orang nifas yang diharamkan sama kayak orang haid, keluarin semua. Sholat, tawaf,
bawa Quran, nyentuh Quran, baca Quran, puasa, dan terus apa namanya talak. Ya, talak berarti diharamkan ke laki-laki. Ya, talak yang diucapkan ketika wanita lagi haid hukumnya haram tapi sah. Haram ini nggak berarti talaknya nggak jadi nih. Pas saya lagi haid nggak, talaknya tetap sah, wajib bisa. Tapi suaminya kena hukum haram karena mentalak istri dalam keadaan haid itu bakal memperpanjang masa iddah. Ya, puasa, haid, terus berhubungan badan atau menikmati suaminya, ya apa namanya antara pusar dan lutut, ya melintasi masjid dan yang terakhir apa kemarin jima masuk yang tadi. Ya benar, apa namanya melewati masjid ada 10. Dari 10 yang dilarang seperti orang haid itu juga dilarang bagi orang nifas. Wa idza ra'atil hamilu daman. Nanti permasalahan dalam mazhab Syafi'i, yang di mazhab lain mungkin beda. Ya, wa idza ra'atil hamilu daman. Kalau ada seorang perempuan yang lagi hamil melihat darah, maksudnya keluar darah. Hukumnya apaan? Ya, wa balagha idza balagha muddatuhu aqall muddatil haid. Walam yatajawaz aktar muddatil haid fahuwa i'tibar hadza dam haidan 'ala al-adha. Pendapatnya terbuat dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang lagi hamil bisa haid. Berarti kalau seandainya orang lagi hamil di bulan keempat, berarti kan haid terakhir sebelum hamil nih. Ya, setelah bulan keempat dia keluar darah. Haid nggak? Kita bilang bisa jadi haid. Kenapa? Karena udah lewat 15 hari dari haid sebelumnya. Sekarang untuk menentukan ini haid atau bukan, tentukan lagi. Apa yang pertama? Sampai sehari semalam apa kagak? Yang kedua, lebih dari 15 hari apa kagak? Ya kalau sampai sehari semalam, kalau lebih 15 hari itu berarti haid. Yang lebihnya bakal jadi istihad. Ya, meskipun beliau katakan di sini gitu, kata dari sholat atau wasol, makhluk mahrum al haid. Maka ketika darahnya keluar tadi, dihukumnya kayak orang yang haid, haram buat puasa, haram buat baca Quran, haram buat jima dan semuanya. Ya, tapi kalau seandainya nggak nyampe 24 jam atau lebih dari 15 hari, itu namanya istihadah, maka dia tetap harus wajib sholat. Dewa akul luha. Dan ketika ngomongin hamil, beliau membahas masa minimal hamil itu berapa bulan. Masa paling minimal seseorang mengandung anak yang nantinya anak ini bakal dinisbahkan ke bapaknya berapa bulan? 9. Ya, kalau kita dalam masa hamil berapa bilang 39 minggu. Ya, nggak boleh lebih dari 40 minggu kan katanya kalau nggak salah. Harus segitu. Enggak, ini mah dari sisi kedokteran. Tapi kalau dari sisi fikihnya, seseorang bisa melahirkan anak dan dinisbahkan ke orang tuanya ketika umur 6 bulan. Emang kalau lahir 6 bulan bisa hidup Ustaz? Allah a'lam. Tapi katanya memang kalau lebih dari 6 bulan, masuk bulan ke-7 tuh anak bisa kemungkinan hidup. Kalau 6 bulan ke bawah jarang banget. Yang mungkin hidup itu dari umur 6 bulan lebih sedikit. Dari mana? Kok agama bisa menentukan 6 bulan padahal banyak perempuan melahirin 9 bulan. Ya, dan hampir semua yang merasakan yang normalnya 9 bulan. Ini permasalahan yang pengen kita bahas. Itu bukan permasalahan kalau seandainya orang boleh hamil harus 9 bulan atau kagak. Tapi maaf ya, ini buat perempuan tolong dengar. Ini permasalahan kalau kita nikah sama seseorang, ya, khususnya minta maaf dari Bob, yang ada kecelakaannya, yang hamil di luar nikah, mohon maaf, bukan ngajarin biar bisa zina, bukan. Tapi kalau seandainya sampai kejadian ada seorang wanita hamil di luar nikah, orang tuanya pun harus sadar, mendingan dinikahin sekarang. Bukannya katanya haram Ustaz nikah ya seseorang yang lagi hamil, haram belum tentu nggak sah kan. Dan haram itu kalau niatnya hanya untuk menutupi aib, ntar habis lahiran cerai lagi, ini haram dari awal. Ya, dan itu dianggap dosa besar. Orang yang dianggap fasik, semua orang yang nikah udah ada tujuan cerai lagi. Ya, kita nikah ya setahun 2 tahun aja, ntar habis itu cerai. Karena ini dari begini, ini dari awal diniat begitu, terus nikah, habis itu bener cerai, habis itu dianggap fasik. Kesaksiannya nggak bakal pernah dianggap dalam Islam.
Kalau seandainya dia bersumpah, saya bersaksi melihat ini nggak dianggap saksi itu, karena dianggap orang fasik, dosa besar. Jadi kalau seandainya ada orang nikah, ya sebenarnya sih kita nggak harus hitungin banget, cuma buat ini aja, buat pertimbangan kita nih. Kalau ada orang nikah, kadang-kadang kan kita suka mikir, nah nikahnya baru bulan Januari, Agustus sudah akhir, baru 7 bulan mah nggak masalah, 6 bulan aja bisa disemayai ke bapak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Ya, jadi orang tua, ini kan Allah lagi bahas jasanya orang tua nih. Ya Allah lagi bahas jasanya orang tua mengandung dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti 9 bulan hamil, 21 bulan menyusui? Enggak. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Baqarah itu ketika Allah juga menyebutkan masalah menyusui, Allah menyebutkan 2 tahun. 2 tahun berarti berapa? 24 bulan. 30 diambil 24, 6. Jadi perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Berarti seseorang anak bisa dinisbahkan ke bapaknya ketika lahir 6 bulan setelah pernikahan dan ada kemungkinan si laki dan perempuan tidur bareng. Kalau kejadian yang begini, lahir 6 bulan ke atas, biarin itu anaknya. Wah, ini mah sebenarnya udah gede, udah 2 bulan, 3 bulan sebelumnya baru nikah, terserah. Kalian gak usah ngucap ini anak zina, apa segala macam, terserah. Yang penting sekarang sah nasabnya ke bapak. Buat jaga lisan kita. Jangan gampang ngomongin orang tua, ini anak zina. Kenapa emang? Orang bilangnya 7 bulan kok. 7 bulan, mana yang 7 bulan? Itu bininya gue udah tahu, udah 2 bulan, udah bunting duluan 2 bulan baru nikahin. Itu mah 7 bulan sama 2 bulan mas 9 bulan juga sebenarnya nggak bisa ngurus ya. Yang penting dia nikah, dia tinggal bareng, kecuali habis nikah dipisahin lagi sama orang tuanya. Ya cuma dinikahin doang nih, akad doang, dipisahin lagi yang nggak ada kemungkinan pernah tidur bareng. Habis itu lahir anaknya, berarti dia bukan ke bapak minasab. Kan itu tadi kalau saya sebabnya sebelum 7 bulan kelahiran dia tidak pernah tidur bareng, dari mana jadi anak dari dia. Malaikat udah sama saya Maryam. Karena nggak bisa, tapi harus ada tidur bareng dan ini. Sedikit kita bahas lagi ya. Berkali-kali kita bilang buat perempuan, selalu kita bilang yang rugi perempuan. Kalau seandainya ada perempuan yang hamil di luar nikah, terus baru dinikahin, udah lama, habis nikah nih 3 bulan, 4 bulan nikah anaknya lahir. Tadi kita bilang anak yang lahir di bawah 6 bulan setelah pernikahan nasabnya ke bapaknya nggak? Nasabnya ke bapaknya nggak? Terus kalau udah nasabnya nggak ke bapaknya, yang nafkahin siapa? Bapaknya misalkan saya udah nikah, oh enggak. Ini sama hukumnya kayak laki-laki nikah sama janda yang paling kita bilang. Kalau laki-laki nikah sama janda emang wajib nafkahin anaknya. Nah kalau begitu hubungannya, oh enggak, kita nikah janda anak 7 faktor duluan misal gitu. Terus yang tanggung jawab cewek, tanggung jawab, dan ini juga jadi permasalahan buat om-omnya nih, buat encing-encingnya semuanya. Yang punya saudara perempuan, mau ente perempuan atau laki-laki, ente punya kewajiban saling menjaga. Kalau seandainya hamil di luar nikah, lahir nggak sampai 6 bulan, nasabnya nggak ke bapaknya, kemudian bapaknya nggak menafkahi, tanggung jawab siapa? Encing-encing yang tanggung jawab buat nafkahi. Lah kita nggak salah apa-apa, kan orang dia yang siapa masa ditanggung jawab, kita tanggung jawab karena ngejagain. Udah tidak rugi semuanya, perempuannya atau keluarganya. Tapi kalau seandainya benar gitu ketemu laki yang entah yang bejat atau sekalian pinter, ya dia ngerti paham masalah agamanya, akhirnya nggak mau nafkahin, yang rugi siapa? Ya yang bakal kena siapa? Itu dia baik kita bilang kan. Ya yang ngandung dia, yang kelihatan dia, yang ngelahirin dia, yang antara hidup dan mati, lakinya mah tenang-tenang aja. Dan itu nggak masuk nasabnya ke bapaknya itu. Kalau yang keluar anak laki-laki, kalau perempuan bakal manjang lagi sampai tuh anak gede nggak punya wali. Yang waliin siapa? Penghulu. Ya kadang-kadang ada orang tua yang ngerasa malu, yang tak ketahuan dong kalau yang waliin penghulu. Bukan anak gua dong ketahuan, kadang dong ngomong bismillah gua aja lah biar gak ketahuan malunya. Ini nggak asal nih. Berarti pernikahan yang nggak asal selama tinggal bareng tuh anak yang tadi salah diwali ini bakal jadi zina. Kalau buat anak lagi nanti bukan nasabnya lagi. Ya dinikahin lagi, zina lagi jadi.
terus sampai ke bawah. Itu baru masalah pernikahannya. Tak kalau dia gede, bukan anaknya ternyata, bapaknya meninggal, dapat zakat, dapat warisan? Enggak, orang bukan anaknya. Tapi ini anak istrinya kan, berarti istrinya yang dapat, nggak sebesar jatah seorang anak. Ya, intinya di situ. Ya, hamil itu bisa dinisbahkan kepada seorang bapak yang ketika lahirnya 6 bulan setelah pernikahan, ditambah satu syarat lagi, ada kemungkinan tidur bareng. Ya, ini dua terjadi, lihat 6 bulan ke depan. Kalau seandainya lahirnya 6 bulan setelah nikahnya dia dan tidur barengnya dia, berarti anak. Sekali lagi kita bilang, gak usah ngurusin orang ini sebenarnya udah hamil duluan, enggak, udah biarin. Yang penting nisbahnya ke bapaknya. Yang perlu kita pikirin jangan sampai kejadian di kita. Ya, yang nanti ruginya, tanggung jawabnya kita semua sebagai keluarga. Wa ashharuha akhdhan min al-ayatil karimatin. Yang tadi kita waghalibuha, ntar paling banyaknya berapa? Paling banyak dialami perempuan nikahi hamil itu 9 bulan, paling lamanya dalam mazhab Syafi'i sampai 4 tahun. Ya, jadi kalau ada orang mengandung 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan gitu, kalau bilang ke dokteran bilang ini nggak masalah, tenang aja, nggak ada penyakit, nggak ada apa segala macam, ketubannya aman, nggak usah dioperasi, nyantai aja. Karena emang masih bisa sampai 4 bulan. Ya, ada seorang ulama namanya Imam Ad-Dhahhak. Ya, seorang ulama yang dikatakan ya, ulama yang suka senyum dan suka ketawa, bahasanya di situ begitu. Kenapa dinamakan kayak gitu? Karena lama di perut ibunya, kalau nggak salah sampai 2 tahun keluar udah ada gigi. Tapi tadi sah-sah aja udah gitu, maksudnya nggak ada masalah dalam fikihnya. Makanya kita bilang kan, hukum fikih itu terkadang terkait dengan dokter. Kalau dokter bilang begini, fikihnya ntar menguatkan. Tapi hukum fikih nggak begitu bisa gampang berubah ketika berbeda dengan masalah dokter apa segala macam, nggak bisa. Ya, sekarang kita bilang kemarin, ya masalah emas nih, emas sekarang belinya kebanyakan orang yang sialnya, oh terserah itu. Pokoknya hukum dalam mazhab Syafi'i, namanya yang beli emas jangan sampai nggak ketemu, harus ketemu orang sama orang, kasih duitnya, emasnya langsung ambil. Nggak bisa hukum fikih ngikutin zaman, tapi zaman yang harus tetap ngikutin hukum fikih. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ya sulam alis dalam Islam haram, terus kita yang kerjanya di tempat kayak gitu, hasil uangnya haram kan? Ya haram. Ya, al-i'anatu ala ma'siyatin ma'siyah. Kaidah yang harus diingat, setiap orang yang bantu dalam kemaksiatan hukumnya maksiat. Ya, terus gimana caranya ya supaya diri bisa istiqomah keluar rumah buat pakai jilbab? Apa terlihat rambut selain mahram itu haram-haram? Buat istiqomahnya gimana? Ingetin aja, kulna jahannam asyaddu haram. Kalau ngomongnya ini sekedar panas, kalau ngomongnya sekedar keringetan, neraka nanti bakal dibikin kita keringetan. Ya, kalau ngingetin sekedar panas, capek, apa segala macam, itu ayat kapan keluarnya? Itu ayat keluar ketika ada 3 sahabat nggak mau keluar jihad, alasannya lagi musim panas. Akhirnya dijawab sama Allah, bilang ke mereka-mereka yang malas jihad, padahal ini wajib dari Allah, ntar neraka jahanam bakal lebih panas. Ya, daripada sekarang rasa panas yang mereka keluhkan. Kalau habis subuh kan baca surat Yasin sama wirdul latif. Tapi kalau langsung baca surat Yasin tanpa harus kayak kirim-kirim Fatihah ke arwah sekalian, kalau banget nggak masalah. Yasin nih, ini mudah-mudahan yang menanya ini yang biasa ngamalin kita sekolah sudah ada kan? Kalau ada urutan itu, ya 3 habis subuh, wirdul latif, habis itu baca Yasin. Yasin yang di sini, bukan Yasin yang kita baca lagi di bulan Muharram, bukan. Emang ada bacaannya, barang siapa yang baca Yasin di pagi hari dijaga sampai sore hari, dan baca yang sore hari dijaga sampai pagi lagi. Itu niatnya, bukan baca Yasin buat ngirimin pahala ke Allah, bukan. Jadi kalau ditaliran cuma aja saya baca wirdul latif, baca Yasin, Abdul Dzikri ma'alam annahu la. Udah urusannya bisa tahan setiap hari gitu. Enggak usah, udah baca Yasin, doanya kenapa udah. Enggak, bukan Yasin yang kita tahlil kayak kita lagi ziarah, lagi ngumpul lahir, bukan Yasin, doanya lanjut tuh dari takron, habis itu dari Nawawi. Kalau keputihan kan najis. Ya, terus kalau mau sholat dalam kebersihan ini gimana? Dia kan berarti sih, malah apa itu tidak berarti. Ya, kalau dalam Islam nggak bisa najis, cuma di dalam itu kan harus pakai
dengan apa namanya aliran air yang masuk dengan istinja. Nggak tahu aku tak bang. Kalau suami minta berhubungan badan di tengah malam, mau langsung mandi dingin. Kalau wudhu doang nggak apa-apa. Ngilangin makruhnya minimal dengan wudhu. Pokoknya semua yang dalam keadaan minum haid yang udah selesai, habis hubungan badan atau apa sebab yang menyebabkan dia kena janabah, makruh hukumnya melakukan segala sesuatu, makan, minum, tidur dan lain-lain. Minimal sampai dia berwudhu. Itu kalau seandainya kulihat keluar terus-terusan akhirnya pakai pembalut. Pas mau sholat pembalutnya diganti nggak? Ganti. Yang pembalut dia ganti, langsung istinja, pakai pembalut yang lain, habis wudhu langsung sholat. Keluar di tengah-tengah sholat itu masih dimaafkan, nggak masalah. Kalau apa namanya, kenapa nggak bahas kisah Nabi? Kan sering bilangan. Kalau di minggu pertama, ini kita baca komik itu agak pendek. Kalau kita baca akhir awal dulu, takutnya di ini satu dulu. Tapi di minggu 2, 3, 4 itu yang ada kisah Nabi. Kalau udah pembukaan darahnya udah netes berarti itu sholat dia. Kalau belum tahu yang kemarin kodok. Kemarin saya ngerasanya itu karena ngerasa itu nifas jadi nggak sholat gimana misalnya kodok berarti saya orang nggak tahu kan itu bukan darah haid berarti kodok. Kalau orang udah meninggal atau benar selama 40 hari masih suka datang ke rumahnya, saya masih mau lihat anak-anaknya. Kalau dia dapat yang lebih indah di kuburan lu nggak bakal pernah dipandang. Ngapain pulang ke rumah di kuburan ya kan? Ya memang ada hadisnya, memang ada hadisnya. Selama 40 hari arwahnya itu tatub haulal bait, masih mengitari sekitaran rumah itu. Enggak masalah, cuma meyakini ini doang. Tapi yang kita malas denger adalah bunyi kontang-konteng bikin kopi itu agak lu pulang, ngapain dia pulang? Ada yang kesurupan minta kopi, oh bener nih. Ini arwah minyak gua nih, tahu banget deh, pengennya kopi hitam. Dicampur gula apa, ada bulu-bulunya, bisa mulutnya gimana lagi? Umi depan. Yuk, jangan kayak yang ujung-ujung nggak usah. Tapi ada bisa kejadian kesurupan. Ngaku sebagai keluarga yang udah meninggal dan dia tahu semua kebiasaan nih. Kenapa? Orang yang meninggal, semua orang yang diciptakan sama Allah itu punya jin yang membersamai dia namanya Qarin. Dan ini ada terus sama dia kecuali kamar mandi. Sekarang apa yang dia nggak tahu tentang rahasia ini? Dan apa yang dia nggak tahu tentang kebiasaan keluarga dia yang selama ini kita lihat? Semuanya tahu. Jadi kalau dia ngomong biarin aja. Minta kopi, pokoknya kalau minta kopi dasar durhaka biarin. Ayo gue mau lihat. Gimana aja dia minta kopi ya? Jangan kalau pokoknya gue minta kopi ini gue kasih goceng jangan keluar kom sono. Udah sendiri mendingan jangan nyuruh-nyuruh gua. Ya jadi kalau pengen bilang bahasanya masih dan anaknya iya banyak kan hadis-hadis lain kayak misalnya kalau setiap malam minggu jadi malam minggu malam Jumat setiap malam Jumat itu banyak arwah-arwah yang berdiri di depan pintu rumahnya. Ngapain? Ingetin, wahai anak-anakku yang kalian pegang sekarang harta itu dulu punya saya, sekarang saya udah tinggalin. Kalian kemanakan saya, kenapa kalian lemparkan saya ke tempat yang begitu asing, begitu gelap, dan kalian gak pernah mikirin dan doain saya. Itu mereka setiap malam Jumat ngomong. Tapi jangan jadi bikin kita ketakutan tiap mau keluar malam Jumat, jangan. Udah biasa aja gitu, maksudnya hadis-hadis yang begini apalagi kalau kita bilang hadis ini ke saudara-saudara kita yang mazhabnya agak beda, begitu bakal jadi cacian doang. Kalau mau dipercayain 40 hari paling minimal ambil pelajarannya, berarti jangan bikin yang macam-macam seakan-akan orang tua masih ada. Udah aja begini. Ini 40 hari kayaknya orang tua masih di rumah, ngapain? Jadi tidur bareng, sekeluarga tidur bareng. Memang ketakutan. Ketakutan itu kan nggak usah diharapin pulang, berarti kalau kita ketakutan mau ngapain? Ada juga orang kalau ngarepin yang meninggal pulang karena dia kangen. Kalau ketakutan mau ngapain? Ada faedahnya juga gitu. Dan itu yang tadi kita bilang, kalau dia dapat nikmat dalam kubur yang dia nggak dapat selama dia hidup, dia pulang mau ngapain? Dia pulang mau ngapain gitu? Kalau ada orang nih dari kuburin, kan ada nikmat kubur kan ya? Yang mana nikmat kubur itu adalah pembukaan nikmat-nikmat yang Allah bakal kasih ketika dia masuk ke dalam surga. Dia pulang mau ngapain? Di rumahnya tidur bertujuh ya, tentu gitu kayak bandeng. Dia pulang mau ngapain? Dia lihat rumahnya nggak pernah rapi, pulang mau ngapain? Di kuburan ya kan?
Terus kalau seandainya maaf arwahnya ini bukan arwah orang baik, dia pulang ngapain? Bisa kabur dong dari malaikat. Masa iden